Terima kasih ya Ibu Rekaya. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan mengobservasi Ibu. Tujuan observasi itu adalah untuk mengamati, kemudian untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu Reka lakukan di dalam kelas. Saat ini saya akan bertanya, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Ibu Reka, supaya nanti Ibu Reka di dalam proses pembelajaran itu bisa lebih maksimal dan lebih bisa untuk percaya diri di dalam melakukan proses pembelajaran. Izinkan saya bertanya ya Ibu Reka ya. Baik, yang pertama pertanyaan saya adalah Ibu Reka, untuk nanti proses pembelajaran, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai kepada siswa nanti? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya susun, di sini ada 2 tujuan pembelajaran yang saya buat, di mana melalui model pembelajaran problem based learning. Yang pertama itu peserta didik mampu memahami konsep fungsi dan bukan fungsi dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menentukan yang mana itu fungsi dan bukan fungsi dengan baik. Baik. Berarti nanti Ibu Reka tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di dalam proses supervisi kita nanti ya Ibu, yang pertama adalah agar peserta didik dapat memahami konsep fungsi. Kemudian yang kedua adalah agar peserta didik dapat memahami konsep fungsi dengan melakukan GeoGebra. Begitu ya Ibu ya. Baik. Ibu Reka, kira-kira dalam tujuan pembelajaran ini, kira-kira area pengembangan apa yang hendak Ibu capai untuk mereka nanti? Untuk area pengembangan yang akan saya capai nanti melalui proses pembelajaran ini ada 3 aspek. Yang pertama itu aspek pengetahuan. Di sini peserta didik mampu memahami konsep fungsi dan bukan fungsi tadi melalui LKPD yang dibagikan nanti berdasarkan kelompoknya. Kemudian yang kedua itu aspek keterampilan. Di sini juga peserta didik mampu menggunakan aplikasi GeoGebra dengan tepat untuk memahami konsep fungsi tersebut. Yang ketiga, aspek sikap. Di sini peserta didik mampu bekerja sama, berkolaborasi di dalam kelompoknya, dan juga bertanggung jawab atas hasil diskusi yang akan disampaikan nanti. Baik Ibu Reka, jadi ada 3 area pengembangan yang akan Ibu lakukan nanti. Yang pertama itu adalah tentang pengetahuannya Ibu ya, di mana melalui LKPD yang Ibu berikan nanti, siswa itu Ibu akan melihat apakah mereka sudah memahami atau belum tentang fungsi tersebut ya Ibu ya. Yang kedua adalah keterampilan, bagaimana mereka nanti di dalam menggunakan GeoGebra itu, mereka itu mampu atau bagaimana di dalam proses menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah tentang area pengembangan sikap ya Ibu ya. Jadi ada 3 pengembangan yang Ibu Reka lakukan, dan saya mau tanya lagi ya Ibu Reka ya. Kira-kira di dalam rancangan pembelajaran yang Ibu Reka lakukan, strategi apa yang akan Ibu persiapkan? Misalnya itu apakah metodenya, apakah modelnya, apakah strateginya, atau dan semuanya tentang medianya, bagaimana kira-kira? Untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan nanti ialah pembelajaran berdiferensiasi. Nanti ini diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian nanti saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan awal peserta didik dan juga keaktifan peserta didik tersebut. Untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau berbasis masalah. Dan juga untuk metodenya, di sini saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Yang terakhir untuk media pembelajaran Bu, saya menggunakan foto, proyektor, PPT juga untuk materi, kemudian LKPD dan aplikasi GeoGebra. Wah, berarti Ibu di dalam rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, persiapan yang Ibu lakukan adalah yang pertama itu adalah strateginya ya Ibu ya. Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan penerapan emosional KSE ya Ibu ya. Kemudian Ibu dalam metodenya Ibu melakukan diskusi, kemudian tanya jawab, dan untuk model yang akan Ibu lakukan adalah model PBL, Problem Based Learning. Kemudian media yang akan Ibu buat adalah ada LKPD-nya, ada laptop, ada PTT, juga ada GeoGebra tadi ya Ibu ya. Oke, baik Ibu. Ibu Reka, kira-kira ini rancangannya sudah mantap yang Ibu pikirkan. Kira-kira menurut Ibu,
kapan yang bisa Ibu lakukan persiapan yang semua tadi? Kebetulan jadwal saya itu ada di hari Senin. Hari Senin pada jam pelajaran pertama dan kedua di kelas 11 Kelas 11 satu Ibu ya. Baik. Rencananya Ibu akan melakukan proses observasi ini di hari Senin di kelas 11 1 pada les keberapa Ibu? pertama dan kedua. Les pertama dan kedua ya Ibu ya. Baik. Jadi tujuan pembelajarannya sudah Ibu dapatkan, kemudian area pengembangan ada 3, kemudian model PBR, metodenya juga, diskusi dan tanya jawab, strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan penerapan KSE, kemudian nanti akan dilakukan medianya LHPD, laptop dan GeoGebra, kemudian nanti akan dilakukan pada hari Senin di kelas 11 1 pada jam les pertama dan kedua. Baik ya Ibu ya. Jadi nanti akan saya tunggu untuk hari Senin di les pertama dan kedua di kelas 11 1. Ibu Reka, kira-kira perbincangan kita ini Ibu Reka dari awal sampai akhir ini Ibu Reka ya. Kira-kira apalah makna atau apalah yang Ibu Reka dapatkan setelah kita berbincang-bincang pra-observasi ini Ibu Reka? Saya mendapatkan gambaran untuk rencana pembelajaran yang akan saya lakukan nanti pada proses pembelajarannya, baik itu dari strategi, model, metode, supaya lebih terprediksi. Berarti Ibu sudah mendapatkan hal-hal yang akan Ibu lakukan nanti dan itu Ibu terperintis semakin bagaimana supaya lebih mantap dan Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika, ya kan? Iya. Bolehlah kita kelas pimpin dulu dong. Siapkan dulu. Siap. Berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita benar-benar gambaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada guru kita doa dua. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ini? Berapa jumlah kita? Lihat dulu sampah di samping kursinya atau di bawah mejanya ada bersih atau ada masih ada sampah? Ya, luruskan dulu mejanya ini Bang. Ini Samuel, meja Samuel agak miring-miring. Miring-miring, oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Panas, mana ada kabar panas? Sehat tapi kan? Oke lah, mari kita mulai belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang komposisi fungsi dan fungsi inverse, terkhusus di fungsi dan bukan fungsi. Pertama, kita buat dulu kesepakatan kelas kita. Yang pertama, aturan penggunaan ponsel. Kita bisa menggunakan ponsel jika itu diperlukan selagi proses pembelajaran. Kalau misalnya disuruh, ayo kita buka ponsel yang membuka ini, baru dibuka. Jangan ada di sudut sana bermain HP, bermain game. Bisa ya? Oke, yang kedua, komunikasi dan partisipasi. Ibu mau semua siswa kelas 11-12 ini aktif untuk bertanya, berpartisipasi dalam diskusi. Oke, bisa ya? Sepakat? Tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kita dapat memahami tentang fungsi dan bukan fungsi dengan baik. Jadi kita tahu apa itu fungsi dan apa itu bukan fungsi. Nah, mari kita berapersepsi dulu. Kita diajak untuk mengingat kembali. Ini gambar apa ini? Gambar Ronaldo dengan bajunya dengan nomor punggung nomor. Nah, kita baca dulu. Relasi dapat dipahami dalam banyak hal di kehidupan sehari-hari. Kalau di kehidupan sehari-hari ini, siapa yang tahu apa itu relasi? Siapa? Apa Kak?
kehidupan sehari-hari itu apa dia itu relasi. Relasimu banyak ya katanya. Iya, pertemanan bisa, apa lagi? Komunikasi. Komunikasi bisa jadi hubungan, ya kan? Nah, itulah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana dia jika di dalam matematika? Konsep relasi menjelaskan hubungan antara anggota-anggota dari dua himpunan. Ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Nah, contohnya seperti ini. Setiap pemain bola di tim Manchester United memiliki nomor punggung masing-masing. Contoh, Ronaldo memiliki nomor punggung 7. Nah, seperti ini. Ini para pemain bola. Beda-beda kan nomornya? Adakah di dalam satu tim di lapangan misalnya sama nomor punggungnya? Pernah ada dapat tidak jumpai? Tidak pernah kan? Selalu berbeda. Oke. Kemudian kita berorientasi. Hubungkan gambar rumah adat dengan daerah asalnya. Siapa bisa menghubungkan ini? Coba siapa? Ayo. Gak apa-apa salah. Coba dulu. Aku loh. Iya. Silakan. Nah, yang pertama ini kan rumah dari suku Toraja ini kan. Nah, Toraja itu dari mana? Sulawesi. Ini rumah Gadang dari ini Monai, rumah Monai dari ini kalau dari Jawa apa namanya ini? Joglo. Ya, di Jawa Tengah. Kalau dari Bali apa namanya? Kurang nggak? Ya, inilah rumah adat Bali. Nah, inilah dinamakan relasi. Ada hubungan mereka di sini kan? Ini merupakan rumah adat dari daerah Sulawesi. Itulah yang menjadi hubungan atau relasi mereka. Bisa? Oke. Sekarang ibu bertanya, apa yang dimaksud fungsi dalam matematika? Ada yang udah tahu? Fungsi, apa itu fungsi? Satu orang, ayo angkat tangan. Ya, silakan. Fungsi merupakan suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ya. Contohnya kayak domain ke domain. Oke, ada pendapat lain tentang fungsi? Bisa? Coba. Fungsi itu merupakan suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu anggota himpunan yang lain. Tepat ke satu anggota himpunan yang lain. Iya. Fungsi itu dikatakan dia suatu relasi. Relasi itu tadi kan hubungan kan? Berarti fungsi itu merupakan suatu
apa dia fungsi? Siapa bisa mencoba dulu pakai garis vertikal? Siapa? Ayo, silakan. Sambil ngomong ya, jelaskan. Ayo, silakan. Buat. Jadi kan garisnya kan dia masuk gitu ya karena lurusan. Tahu gitu Kalau ditarik garis vertikalnya, kita coba X-nya itu berapa? Kau buat X-nya di situ. Coba X-nya 1, coba X-nya 1, minus 1. Nah, di titik mana dia? Negatif 1. Bukan, salah. Bukan. Bawahnya, ganti dulu Kak. Ayo, silakan. Ayo, bener. Iya, Pak. Ayo, silakan. udah apa ya? Kalau salah kenapa malu-malu? Kalau dia negatif 1, kalau dikasih garis vertikal di sini. Memotongnya dia grafiknya. Ya, terus lanjut lagi. Yang mana lagi yang bisa dicoba? Kalau X-nya 2, coba X-nya 2. Kalau X-nya 2 dia nggak bisa apa-apa. Nah, motong itu. Kalau dia misalnya dipanjangkan, dia mau motong tidak? Enggak. Grafiknya, garisnya itu grafiknya itu panjang sampai ke atas. Ya. Dia mau motong apa tidak? Berarti dia fungsinya bukan. Karena dia hanya memotong atau menyentuh hanya sekali. Bisa ya? Nah, mari dulu kita coba. Coba ini. Tentukan dari persamaan berikut manakah yang merupakan fungsi dan bukan fungsi menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelumnya udah pernah menggunakan aplikasi GeoGebra? Mari kita coba. Coba ini kan Y sama dengan 2X kurang 1 dengan Y sama dengan X kuadrat kurang 2X ditambah 4. Nah, yang pertama mari kita coba dulu. Berapa kita? 5. Berarti ada yang kelompok 1, 2, 3, 4, 7, 5. Oke? Yang itu, KM itu. Kelompok 1, 2, 4, 5. Ini 3, 4, 5. 2 di situ. 4, 5. 3, 4, 5. Ini kelompok berapa nih? 1, 3, 4, 5. Ini ya. Bisa ya? Sekali lagi. 1, ingat. 2, 3, sampai ini. 4, udah. Samuel ke belakang itu sama begini. Ya, 5. Kemudian ini 6. Lebihnya 7. Oke, bergerak sekarang. Hitungan 5 udah. Ayo. Ada di ini nomor 1. Tulis aja X-nya berapa, Y-nya berapa pada titik-titik yang ada. Ya. Nah, ditulis di situ nama kelompok, kelas, hari dan tanggal hari ini. Paham? Paham. Oke.
Kemudian kelompok siapa lagi? 5. Nah, Baik, Bu, yang apa? ayo. Kelompok 3 bisa. Oh ya. Kita sudah selesai melakukan pembelajaran tentang fungsi dan bukan fungsi. Udah paham semuanya? Di sini itu ada buat kesimpulan. Kita mau buat kesimpulan. Berarti fungsi itu apa? Fungsi adalah relasi Yang menghubungkan anggota dari satu himpunan tepat satu. Kalau dia bukan fungsi, berarti dia lebih dari dua. Oke. Nah, di sini ada tulis mandiri. gitu ya. Nanti ya, boleh di scan. Terima kasih untuk kelas 11-12 atas partisipasinya belajar tentang itu, belajar tentang fungsi dan bukan. Boleh tepuk tangan untuk Oke, nah, materi selanjutnya akan mempelajari tentang domain, kodomain dengan ring. Ya, dibaca bukunya, dipelajari di rumah supaya nanti untuk pembelajaran berikutnya bisa lebih paham lagi. Ya, oke ya. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga kedepannya bisa lebih semangat lagi, lebih aktif lagi kelas 11-12. Ya, dan pembelajaran kita berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Tutup pembelajaran hari ini. Selamat pagi. Selamat siang Ibu Reka. Apa kabarnya Ibu?
Ibu? Kabar baik. Wah, mantap. Ibu, tadi saya sudah memperhatikan Ibu waktu kita proses pembelajaran. Saya sudah mengobservasi Ibu dan saya sebagai supervisor di situ ya, Bu, ya. Dan Ibu sebagai orang yang saya amati ya, Bu. Kemudian tadi saya lihat Ibu melakukan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan menurut saya, Ibu, ya. Dari awal sampai akhir dan mampu untuk menggerakkan siswa. Kira-kira, Bu, izinkan saya bertanya ya, Bu Reka, ya. Baik, pertanyaan pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu selesai mengadakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu? Perasaan saya dalam proses pembelajaran hari ini yang sudah saya lakukan, saya merasa senang, Bu. Senang ya Ibu ya? Wah, mantap. Nampak dari gaya Ibu tadi saya perhatikan Ibu sepertinya sangat senang dan anak-anak juga saya lihat sepertinya sangat senang ya Ibu ya. Baik Ibu, pertanyaan nomor 2 ya Ibu Reka ya. Pertanyaan nomor 2, kemarin kita ada mengenai percakapan waktu pertama observasi, yaitu ada area pengembangan yang sudah Ibu utarakan kepada saya. Kira-kira Ibu, area pengembangan itu untuk hari ini setelah pembelajaran, apakah itu berhasil atau bagaimana kira-kira Ibu tentang area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Untuk area pengembangan yang saya fokuskan itu dalam proses pembelajaran ada 3, Bu. Sejauh ini dalam proses pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, untuk proses pengembangannya tadi saya ambil 3. Yang pertama itu pengetahuan, di mana di dalam pengetahuan ini peserta didik mampu menentukan yang mana fungsi dan bukan fungsi. Dan yang untuk keterampilan, peserta didik juga mampu menentukan yang mana itu fungsi dan bukan fungsi, tapi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang ketiga, saya mengambil aspek afektif, yaitu sikap, di mana peserta didik itu mampu untuk berkolaborasi, bekerja sama di dalam kelompok. Begitu juga peserta didik mampu bertanggung jawab atas hasil diskusi dari dalam kelompok mereka tersebut. Wah, berarti ada 3 ya Ibu ya? Ada 3 area pengembangan yang sudah Ibu capai hari ini. Yang pertama adalah tentang pengetahuan kognitifnya ya Ibu ya, mampu untuk memahami fungsi. Kemudian yang kedua adalah keterampilan, keterampilan bagaimana mereka menjawab pertanyaan begitu ya Bu ya. Yang ketiga sikap ya, sikap anak-anak tersebut. Ibu Reka, saya mau bertanya lagi Ibu Reka ya. Kira-kira Ibu dari proses menjalankan pembelajaran berdiferensiasi hari ini dengan area pengembangan yang 3 tadi, apakah kira-kira Bu, apakah ada Ibu mengalami kendala atau hambatan atau bagaimana kira-kira? Untuk proses pembelajaran yang saya lakukan hari ini sejauh ini Bu, sedikit banyaknya memang ada kendala, sama seperti yang dialami oleh para guru biasanya. Kendala yang saya alami, peserta didik ada yang tidak terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tersebut membuat peserta didik kurang aktif. Seperti itu. Baik, berarti secara umum berjalan dengan lancar ya Ibu Reka ya, tapi memang ada kendala sedikitnya, masih ada peserta didik yang belum mau terlibat berpartisipasi dalam proses pembelajaran, baik itu mengeluarkan pendapat dalam kelompok ataupun mungkin saja mereka masih berdiam diri begitu ya Ibu Reka. Baik Ibu Reka, kira-kira ketika ada siswa kita yang seperti itu kurang dalam kelompok, kurang bersosialisasi atau mereka mungkin diam, kira-kira Bu Reka apa kira-kira penyebabnya? Kenapa siswa kita itu kurang berpartisipasi dalam kelompok sehingga pembelajaran kurang untuk anak kita tersebut? Bagaimana kira-kira Bu Reka? Dari yang saya amati terus proses pembelajaran hari ini Bu, memang peserta didik ini kurang istirahat dalam untuk hari ini dan proses pembelajaran hari ini. Jadi mengakibatkan peserta didik itu kurang fokus dalam proses pembelajaran, sehingga dia tidak enggan untuk bertanya, enggan untuk menyampaikan pendapatnya baik dalam pembelajaran di kelompok, baik juga bertanya kepada guru. Oh, baik Bu, berarti ada anak kita yang tadi yang tidak aktif itu ya Ibu ya. Ternyata setelah Ibu selidiki penyebab anak kita tadi tidak aktif adalah karena kurang tidur ya Ibu ya. Mungkin saja banyak aktivitasnya atau apapun yang dilakukannya di rumah gitu ya Bu ya. Sehingga untuk hari ini dalam pembelajaran dia kurang fit, akhirnya dia tidak aktif, tidak fokus dalam pembelajarannya itu lakukan ya Bu ya. Baik. Bu Reka, kira-kira dari secara keseluruhan Bu Reka ya,
kedepannya untuk lebih mampu untuk menghadapi hal-hal atau mengantisipasi segala tantangan yang tersebut tadi, sehingga proses pembelajaran secara umum nanti dapat sangat bermanfaat, sangat berlangsung dengan selancar-lancarnya begitu, Bu. Apakah ada Ibu memiliki tindak lanjut ke depan atau rencana apa yang akan Ibu lakukan supaya lebih baik lagi proses pembelajaran ke depan? Bagaimana Ibu Reka? Kalau untuk rencana tindak lanjut ke depan supaya proses pembelajaran saya lebih baik lagi, saya mungkin lebih ke memperbaiki dari awal itu perangkat pembelajaran saya terlebih dahulu. Kemudian dalam proses pembelajaran saya mungkin lebih melibatkan siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran itu, mungkin lebih ke membuat peserta didik dalam pembelajaran berdiferensiasi dan dengan lebih memperhatikan kenyamanan peserta didik, mungkin lebih ke gaya belajar peserta didik, mengelompokkan mereka dengan gaya belajar mereka masing-masing supaya mereka lebih nyaman untuk mengutarakan pendapatnya seperti itu. Baik Ibu, ternyata rencana Ibu untuk kedepannya supaya siswa kita ini lebih aktif, supaya pembelajaran berjalan dengan baik. Yang pertama tadi Ibu bahwa Ibu akan menyempurnakan perangkat pembelajaran itu ya. Yang kedua adalah bahwa Ibu akan berusaha supaya bagaimana siswa-siswi kita itu berjalan aktif di dalam pembelajaran begitu Ibu. Mungkin saja Ibu tambahi proses diferensiasi itu berdasarkan gaya belajar ya Ibu ya. Wah, ternyata Ibu selain melakukan proses diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar, nanti rencana Ibu juga akan menambahkan dengan ke gaya belajarnya ya Ibu ya, ke gaya belajarnya ya. Wow, sangat bagus Ibu. Baik Ibu Reka, kira-kira untuk proses pemantapan tentang kesiapan belajar, tentang gaya belajar yang akan Ibu rencanakan, kira-kira kapan lah Ibu rencanakan itu untuk kedepannya supaya benar-benar pembelajaran lebih baik lagi? Untuk waktu kapan saya akan melaksanakan hal baru tersebut, memang belum saya pastikan, Bu. Tapi saya usahakan secepatnya pasti akan saya lakukan untuk proses pembelajaran yang lebih baik. Berarti secepatnya ya Ibu ya, Ibu akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu kesiapan belajar ataupun mungkin profil belajar mereka ya Ibu ya. Baik Ibu Reka, terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini, untuk percakapan kita pasca observasi. Semoga nanti Ibu boleh melakukannya dengan baik dan ke depan Ibu boleh melakukan berjalan lancar dalam pembelajaran. Terima kasih banyak Ibu Reka.